Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Sobirin di Ngaji Saya, yaitu channel tentang edukasi dan informasi. Di video kali ini saya akan melakukan podcast bersama ChatGPT. ChatGPT adalah teknologi yang menyimpan banyak sekali informasi berdasarkan data-data yang ada di internet. Dan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ChatGPT. Yuk kita mulai sekarang. Hai ChatGPT. Halo, ada yang bisa aku bantu hari ini? Silakan tanya saja ya. Ya, aku mau bertanya. Tentu, silakan tanya saja. Aku siap membantu. Apa yang ingin kamu ketahui? Aku bertanya tentang sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu merupakan salah satu bentuk amal yang diberikan dengan ikhlas, biasanya tanpa mengharapkan imbalan apapun untuk membantu sesama. Sedekah bisa berupa uang, barang, tenaga, atau bahkan doa. Intinya adalah membantu orang lain dengan tulus. Kenapa kita harus sedekah? Kenapa seorang muslim harus sedekah? Kenapa kita sebagai seorang muslim harus sedekah? Sebagai seorang muslim, sedekah itu memang sangat dianjurkan karena bisa membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan membantu sesama. Selain itu, sedekah juga mendatangkan banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, memang sangat penting untuk melakukannya. Apa manfaat sedekah? Sedekah itu sendiri bisa dalam bentuk apa saja, nggak selalu harus uang. Bisa berupa bantuan tenaga, barang, ilmu, atau bahkan senyuman. Intinya segala sesuatu yang bisa membawa kebaikan bagi orang lain itu termasuk sedekah. Dan sedekah yang baik itu apa ya? Sedekah yang baik itu biasanya yang dilakukan dengan ikhlas, tanpa pamrih, dan tepat sasaran. Selain itu, sedekah yang terbaik juga dilakukan secara rutin dan dengan hati yang tulus. Kita juga bisa memilih waktu dan tempat yang tepat, serta memastikan bahwa sedekah kita benar-benar bermanfaat bagi penerimanya. Hitungan sedekah itu gimana? Sedekah itu bisa dilakukan dalam berbagai cara, mulai dari yang sederhana seperti memberi makanan kepada yang membutuhkan, membantu teman atau tetangga, atau bahkan berbagi ilmu dan doa. Intinya selama niatnya tulus dan memberikan manfaat, itu sudah termasuk sedekah yang sangat berarti. Kan begini, ada 100.000 sedekahnya 10.000. Apakah itu memang seperti itu gitu? Sebenarnya jumlah sedekah itu nggak harus besar untuk dianggap baik. Yang penting adalah keikhlasan dan niat kita. Jadi sedekah 100.000 atau 10.000 kalau dilakukan dengan ikhlas tetap bernilai. Bahkan sedekah yang kecil tapi tulus pun sangat berarti di sisi Allah. Apakah hitungannya seandainya aku punya kajian 100.000, sedekahku berapa? Kalau dari segi keutamaan, sebenarnya nggak ada patokan yang kaku, tapi secara umum kita dianjurkan untuk menyisihkan sebagian dari rezeki kita. Misalnya, kalau punya pendapatan 100.000, kita bisa sedekahkan sekitar 10%, atau sesuai kemampuan. Intinya, yang penting adalah konsistensi dan keikhlasan. Ada yang mau kamu bicarakan atau tanyakan dalam bahasa Indonesia? Silakan. Ya, aku akan melanjutkan pertanyaanku tentang sedekah tadi ya. Siap, boleh banget. Silakan dilanjutkan pertanyaannya, aku siap membantu. Siapa yang wajib dan utama untuk kita berikan sedekah? Secara umum, orang yang paling utama dan wajib kita berikan sedekah itu adalah mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang yang dalam kesulitan, serta mereka yang dekat dengan kita, seperti keluarga atau tetangga. Jadi fokusnya pada mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Apakah kepada orang tua itu termasuk sedekah atau gimana? Orang tua juga bisa menjadi salah satu sasaran sedekah, terutama jika membutuhkan bantuan atau pekerjaan. Sedekah
sebutkan. Hai ChatGPT. Oke, siap. Kalau ada hal lain yang mau ditanyakan atau dibahas, tinggal bilang aja ya. Ya, aku lanjutkan ya. Bagaimana aturan sedekah? Sedekah itu sebenarnya konsepnya sangat luas dan fleksibel. Intinya, sedekah adalah memberikan sesuatu yang baik dengan niat ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Bisa berupa uang, barang, tenaga, atau bahkan senyuman. Dan sedekah itu tidak terbatas pada orang-orang tertentu, jadi siapapun bisa melakukannya. Ya, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ya, kalau kalian mendengarkan kita ngobrol kepada ChatGPT ya, aku dan ChatGPT ngobrol, kalian suka, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.